Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas fi Syarh Kitab Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita sampai pada hadis an Husain bin Abdurrahman qala. Dari Husain bin Abdurrahman, beliau berkata, kuntu inda Sa'id bin Jubair. Aku bersama Sa'id bin Jubair, yakni duduk di majelis beliau. Faqala ayyukum ra'al kawkab alladhi qaddal barihah. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, siapa di antara kalian yang melihat bintang jatuh tadi malam? Faqultu ana. Kemudian aku berkata, saya. Tsumma qultu ama inni lam akun fi salatin walakinni ludightu. Kemudian Husain bin Abdurrahman berkata, adapun aku bukan karena sedang salat tadi malam, tapi karena aku disengat kala jengking. Qala fama sana'ta? Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, lalu apa yang kamu lakukan? Qultu irtaqaitu. Kemudian Husain bin Abdurrahman berkata, aku meminta diruqyah. Qala fama hamalaka ala dzalik? Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, apa yang membuatmu melakukan hal tersebut? Qultu haditsun haddatsanahu Sya'bi. Husain berkata, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi. Qal wa ma haddatsakum? Kemudian Sa'id bertanya kembali, apa yang beliau riwayatkan kepadamu? Qultu haddatsana an Buraidah bin al-Husayb annahu qala la ruqyata illa min ainin aw humah. Husain berkata, Asy-Sya'bi meriwayatkan kepada kami dari Buraidah bin al-Husayb bahwa beliau berkata tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain atau karena sengatan, humah. Qal qad ahsana man intaha ila masami. Kemudian Sa'id bin Jubair berkata, sungguh bagus orang yang berhenti kepada apa yang dia dengar. Sungguh bagus orang yang berhenti kepada apa yang dia dengar. Sehingga maksudnya adalah yang mengamalkan sesuai dengan ilmu yang sampai kepada dia. Ini berarti berusaha mengamalkan ilmu. Walaupun ternyata misalkan nanti ya ada pembahasan berikutnya, akan tetapi minimal dia mengamalkan sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya. Walakin haddatsana Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Nah, kemudian Sa'id bin Jubair meriwayatkan hadis yang menyebutkan kondisi yang lebih baik daripada itu. Kalau hadis sebelumnya itu menyebutkan yakni bahwa ruqyah itu boleh, meminta ruqyah itu boleh untuk kondisi ain sama huma, ya. Itu hukum asalnya boleh, na'am. Tapi ada hadis yang lain yang menyebutkan keutamaan kalau tidak meminta ruqyah kepada orang lain. Itulah yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair di sini. Beliau berkata, telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda annahu qala uridat alayyal umam, ya, ditampakkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat, maka aku melihat Nabi dan bersamanya ada beberapa orang. Wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan, dan ada Nabi yang bersamanya ada satu orang dan dua orang yang mengikutinya. Wan nabi wa laisa ma'ahu ahad, dan ada Nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Idz rufi'a li sawadun azim, karena pada waktu itu kemudian yakni pada waktu itu rufi'a li sawadun azim, ditampakkan kepadaku ada banyak orang, ya, sawadun azim, ya, yaitu saking banyaknya sampai itu disebut sebagai sawad, yakni warna hitam. Ini saking banyaknya orang-orang tersebut. Fadhanantu annahum ummati, maka aku mengira bahwa mereka adalah umatku. Faqila li,
hadza Musa wa qaumuh. Kemudian dikatakan kepadaku, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Musa dan kaumnya. Fanazartu fa idza sawadun azim. Kemudian aku melihat ke arah yang lain dan ternyata ada banyak sekali juga orang di situ. Faqila li hadhihi ummatuk. Kemudian dikatakan kepadaku, inilah umatmu. Wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannah bighairi hisab wala azab. Dan di dalam mereka itu bersama mereka, yakni di antara sawadun azim tersebut, di antara banyak sekali orang-orang yang disebut merupakan pengikut Nabi Muhammad SAW tersebut, ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tsumma nahada fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi Muhammad SAW bangkit dan beliau masuk rumah beliau. Fakhadhan nasu fi ulaik. Kemudian orang-orang, yakni para sahabat, kemudian berbicara, berdiskusi tentang siapakah 70.000 orang tersebut. Faqala ba'dhum, sebagian sahabat berkata, fala'allahum alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi mereka adalah yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, membersamai dalam perjuangan beliau, dalam dakwah beliau. Wa qala ba'dhum fala'allahum alladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'an. Kemudian sebagian sahabat yang lain berkata, bisa jadi mereka adalah yang lahir sudah dalam kondisi Islam, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sama sekali. Lihat bagaimana yakni sikap para sahabat, ya, mereka menyesal terhadap perbuatan syirik yang mereka lakukan di zaman jahiliyah sebelumnya. Jadi makanya mereka ketika membayangkan ini berarti generasi setelah kita, anak-anak kita, berarti dari kecil sudah diajarkan tauhid, dari kecil sudah diajarkan Islam yang lurus. Ini bisa jadi mereka lah yang lebih utama daripada kita. Lihat bagaimana ketawaduan para sahabat dan semangat mereka untuk menjauhi keburukan, menjauhi kekufuran dan kesyirikan. Wa dzakaru asya, kemudian sebagian sahabat yang lain juga menyebutkan ya pendapat-pendapat mereka tentang siapakah 70.000 orang tersebut yang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada mereka, kemudian akhirnya para sahabat mengabarkan apa yang mereka diskusikan sebelumnya. Faqala humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, merekalah orang-orang yang tidak meminta untuk diruqyah dan tidak meminta untuk diobati dengan metode kai, yaitu diobati dengan besi panas yang ditempelkan ke kulit. Wala yatatayyarun, tidak melakukan tatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal. Ini sifat yang menyebutkan intisari dari 3 sifat yang sebelumnya disebutkan. Kalau orang meminta untuk diruqyah oleh orang lain, hukum asalnya boleh, tetapi tawakal yang paling sempurna adalah ketika dia meruqyah dirinya sendiri. Karena inti dari ruqyah adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah menyembuhkan kita. Kalau kita meruqyah orang lain, kita berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan orang tersebut. Dan ruqyah itu bisa untuk penyakit medis ataupun non medis. Ya, karena intinya adalah ruqyah adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disembuhkan dari penyakit. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala ya sangat mampu untuk bisa menyembuhkan penyakit apapun jenisnya. Jadi itulah yang harus dilakukan pertama kali, baru misalkan setelah itu ikhtiar dengan obat-obat medis misalkan. Baik. Wala yaktawun, ya, meminta berobat dengan metode kai. Nah, lebih tawakal lagi adalah kalau dia yakni tidak berobat dengan hal tersebut. Tatayur di sini yakni merasa bahwa kalau ini terjadi maka begini dan begitu. Ini tandanya tanda buruk. Nah, ini tanda sial atau tanda apa?
Kalau dia tidak melakukan itu, tetapi kemudian dia bertawakal kepada Allah, maka dia itu berarti dia telah menyempurnakan tingkat ketakwaannya, tingkat ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqama Uqashah bin Mihsan. Jadi kalau misalkan sebagian orang tatayurnya banyak sekali, ya contohnya. Apa contohnya misalkan? Kalau naik pesawat kemudian ternyata kursinya nomor 13, sudah khawatir, gitu tidak? Sebagian hotel nggak ada kamar nomor 13, lantai 13, lantai 4 gitu nggak ada. Jadi itu tatayur. Padahal apa madarat yang bisa diberikan oleh angka-angka tersebut? Kemaslahatan dan kemadaratan yang bisa memberikannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada sesuatu, maka kita langsung berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tawakal. Faqama Uqashah bin Mihsan faqala, "Ud'u Allah yaj'alani minhum." Kemudian Uqashah bin Mihsan berkata, berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikan aku termasuk dari mereka. Qala anta minhum. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau termasuk dari mereka. Tsumma qama rajulun akhar faqala, kemudian ada orang lain yang berkata, "Ud'u Allah ayaj'alani minhum." Berdoalah kepada Allah agar Allah menjadikanku termasuk mereka. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqal sabaqaka biha Uqashah. Ya, Uqashah telah mendahuluimu dengan hal tersebut. Maka ini para ulama menjelaskan, atau mungkin sebagaimana nanti dijelaskan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ya ini bisa jadi sekedar mengabarkan bahwa Uqashah sudah minta doa itu sebelumnya. Atau kalimat Nabi SAW ini sebenarnya bermakna, yakni engkau bukan termasuk sebenarnya dari 70.000 orang tersebut, ya. Tapi kemudian tidak menyampaikannya dengan kalimat seperti itu, tapi menggunakan kalimat sabaqaka biha Uqashah. Uqashah mendahuluimu, ya, dengan hal tersebut. Kemudian syarah dari Syekh Al-Fauzan hafizahullah, tarajumur rijal al-warida asma'uhum fil hadis. Biografi dari para perawi yang disebutkan namanya dalam hadis. Tentunya ini biografi yang ringkas sekali, cuma menyebutkan nama mereka dan tahun wafatnya mereka. Husain bin Abdurrahman As-Sulami Al-Harithi min tabi'it tabi'in. Beliau adalah termasuk tabi'it tabi'in. Mata sanata sittin wa thalathina wa mi'ah hijriyatan. Beliau wafat tahun 136 Hijriah. Walahu thalathun wa tis'una sanah. Dan beliau memiliki umur 93 tahun. Jadi Husain bin Abdurrahman adalah tabi'it tabi'in. Sa'id bin Jubair, nah ini baru beliau adalah tabi'in. Huwal imamul faqih min ajillati ashabi Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Sa'id bin Jubair adalah seorang imam, seorang faqih, dan termasuk muridnya Ibnu Abbas yang paling utama. Jadi muridnya seseorang ulama itu disebut ashab atau sahib. Sahibu Abi Hanifah, sahibul Imam Malik, sahibul Imam Syafi'i, sahibul Imam Ahmad, dan seterusnya. Ya, sahibul Imam Ahmad. Nah, di sini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berdakwah di Makkah, tinggalnya di Makkah. Kalau Ibnu Mas'ud di mana? Ada yang masih ingat? Kufah. Kalau Ali? Enam. Kufah, Irak secara umum, karena beliau adalah khalifah di Baghdad, ya. Kalau Aisyah di Madinah. Nah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah Syam. Di Syam. Amr bin Al-As di Mesir. Ya, nah.
Jadi makanya ketika Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau pindah dari Irak ke Mesir, beliau banyak dapat riwayat dari sahabat-sahabat yang di Mesir, termasuk diantaranya Amr bin As. Nah, Sa'id bin Jubair di sini beliau muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qatalahul Hajjaj. Beliau dibunuh oleh Al-Hajjaj. Ya, seorang ulil amri yang waktu itu kejam sekali. Sanata khamsin ya wa tis'ina wa lam yukmilil khamsin. Pada tahun 95 yakni Hijriah, sanata khamsin wa tis'ina hijriyatan. Wa lam yukmilil khamsin. Dan beliau tidak sampai umurnya 50 tahun pada saat itu. Jadi masih muda. Bisa kita bilang relatif masih muda. Asy-Sya'bi ismuhu Amir bin Surahil Al-Hamdani. Kasrah. Sukun. Asy-Sya'bi nama beliau adalah Amir bin Surahil Al-Hamdani. Karena beliau dari Bani Hamdan. Al-Hamdani. Jadi kawan kita bisa jadi. Mumpung gak ada kita sebut ya. Wulida fi khilafati Umar. Ya, beliau lahir pada masa khilafahnya Umar. Wa hum min thiqati tabi'in. Beliau termasuk tabi'in yang thiqah. Mata sanata 3 wa mi'ah Hijriyatan. Beliau wafat pada tahun 103 Hijriah. Jadi Asy-Sya'bi adalah tabi'in. Berarti setara dengan Sa'id bin Jubair juga tabi'in. Makanya di sini Husain bin Abdurrahman ketika di majelisnya Sa'id bin Jubair, maksudnya adalah sedang menuntut ilmu kepada Sa'id bin Jubair. Ini salah satu muridnya Sa'id bin Jubair. Buraidah bidhammi awwalihi wa fathi tsanihi. Wa fathi tsanihi. Buraidah awalnya di dhammah dan yang kedua di fathah, yakni Buraidah, bukan Baridah misalkan. Bukan dibaca Baridah tapi Buraidah. Karena awalnya di dhammah yaitu ba dan huruf yang kedua di fathah yaitu ra. Buraidah. Ibnul Husayb Ibnul Harith Al-Aslami. Buraidah nama beliau adalah Buraidah Ibnul Husayb Ibnul Harith Al-Aslami, sahabiyun syahirun, ya, seorang sahabat yang terkenal. Mata sanata 63 Hijriyatan. Beliau wafat pada tahun 63 Hijriah. Jadi Buraidah adalah sahabat. Buraidah adalah sahabat yang disebutkan oleh Asy-Sya'bi tadi ya. Ibnu Abbas huwa sahabi al-jalil, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat yang utama. Nama beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Anaknya Abbas anaknya Abdul Muttalib. Berarti Abbas ini saudaranya Abdullah, bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebut di sini Ibnu Ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anaknya pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, pahamkanlah dia agama dan ajarkanlah dia takwil, yaitu tafsir." Jadi kata takwil makna asalnya adalah tafsir. Demikianlah kata takwil digunakan di era generasi terdahulu yang saleh. Seperti judul kitab Tafsir At-Tabari. Ya, beliau menggunakan kata takwil dalam judul kitab tafsir beliau. Fi ta'wili ayil Qur'an. Yani fi tafsiri ayil Qur'an. Jadi kata takwil itu makna asalnya adalah, makna sebenarnya adalah tafsir. Ya. Cuma ketika orang-orang yang terpengaruh oleh ilmu kalam, mereka kemudian berusaha menyimpangkan makna tentang sifat Allah Subhanahu wa taala dari makna zahirnya,
menuju makna yang sesuai dengan selera mereka, mereka katakan ini sekedar tafsir saja. Yani ini sekedar takwil saja. Ini sekedar kami menafsirkan. Kalau pakai bahasa sekarang, mereka mengatakan ini takwil, yani ini tafsir aja. Ini kami sedang menafsirkan, apa salahnya? Mereka menggunakan istilah yang sudah lumrah digunakan, tapi istilah tersebut digunakan untuk membenarkan penyimpangan mereka. Ini dilakukan berkali-kali di sepanjang sejarah Islam. Ya. Termasuk misalkan penggunaan kata Ahlus Sunnah. Setiap orang yang mengaku padahal tidak di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengatakan kami Ahlus Sunnah. Ya, jadi seperti ini berkali-kali terjadi di sepanjang sejarah Islam. Fakana kadzalik, maka demikianlah kondisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sesuai dengan yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau termasuk orang yang paham din. Di sini sebenarnya faqihu fid din itu sudah mencakup bagian doa setelahnya, wa'allihu ta'wil. Karena paham agama itu otomatis juga paham tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Tetapi disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Menyebutkan yang khusus setelah yang umum. Kemudian juga jadi faqihu fid din, ya Allah pahamkanlah dia agama. Ini berarti mencakup seluruh bab-bab agama, tidak hanya fikih. Karena kata fikih dalam bahasa Arab yang digunakan oleh generasi terdahulu yang saleh, termasuk yang digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata fikih itu bermakna seluruh cabang-cabang agama. Makanya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau ketika membuat kitab akidah, beliau menamai kitab akidah beliau sebagai Al-Fiqhul Akbar, fikih yang paling besar. Yani akidah, dibandingkan dengan bidang ilmu yang membahas rincian-rincian masalah halal haram. Nah itu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah hendak menjelaskan bahwa bidang-bidang ilmu syar'i juga bertingkat-tingkat. Yang membicarakan tentang tauhid, yang membicarakan tentang nama dan sifat Allah, yang membicarakan tentang intisari ajaran seluruh nabi dan rasul, tentunya ini adalah bidang yang paling utama. Makanya disebut Al-Fiqhul Akbar. Jadi kata fikih seperti yang digunakan dalam hadis ini, faqihu. Jadi kata fiqh di situ adalah yakni paham agama, al-fahm fid din kullihi, ya, pemahaman agama seluruhnya. Jadi sebenarnya sudah mencakup itu, mencakup tafsir, tetapi disebutkan yang khusus setelah yang umum dalam rangka untuk menekankan. Fakana kadzalik, maka demikianlah kondisi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau memiliki pemahaman yang bagus tentang agama Allah dan beliau memahami tafsir. Makanya beliau termasuk salah satu dari 7 sahabat yang paling banyak fatwanya. Dan tentunya para sahabat tidak akan berani berfatwa kecuali setelah mereka mampu untuk berfatwa, memiliki ilmu tentang hal tersebut, memiliki malakah ilmiah, kompetensi ilmiah. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu termasuk di antara 7 sahabat yang banyak berfatwa. Baik, ada yang ingat siapakah 7 sahabat tersebut? Umar, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Nah, cuma 4. Dia mau menambahkan. Al-mukthirina fil fatwa. Manhum al-mukthiruna fil fatwa minas sahabah.
Mau jawab? Hah? Ali. 5. Aisyah 6. Satu lagi. Oh, Aisyah sudah. Masih 5 berarti. Enggak, Abu Bakar enggak. Hah? Ibnu Mas'ud. Satu lagi. Abu Hurairah banyak dalam masalah hadis, bukan dalam masalah fatwa. Berbeda. Satu lagi. Diawali dengan huruf Zai. Zaid bin Thabit. Umar, Ali, Aisyah. 3. Umar, Ali, Aisyah. Itu kan gampang. Khulafaur Rasyidin 2, habis itu Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis itu 3 Abdullah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Habis itu Zaid bin Thabit. Ya, gitu cara ngafalinnya. Lebih gampang demikian daripada Umar, Abdullah bin Umar. Ya nggak masalah, terserah orang ya, beda-beda cara ngafalinnya. Tidak masalah. Tidak ada urutan tertentu. Baik. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma itu banyak berfatwa menunjukkan pemahaman beliau tentang din. Wa mata bi Taif, beliau wafat di Taif dekat Makkah. Sanata 8 wa 60 Hijriyatan. Wafat pada tahun 68 Hijriah. Uqashah huwa Uqashah bin Mihsan bin Harthana al-Asadi. Uqashatu ibnu Mihsani ibni Harthana al-Asadi. Ketika menyebutkan nama seperti ini, Uqashah, kita lihat misalkan. Uqashah itu mamnu' minas sarf atau ism munsharif? Munsharif atau ghairul munsharif? Ghairul munsharif. Tidak kemasukan tanwin. Jadi Uqashatu. Uqashatubnu, ya, Uqashatu ibnu. Kemudian Mihsan. Mihsan munsharif atau ghair munsharif kira-kira? Munsharif. Munsharif. Jadi seharusnya Uqashatu ibnu Mihsanin ibni Harthan. Harthan munsharif atau ghair munsharif? Ghair munsharif, ada alif nun di situ. Alamiyah ma'al alif wan nun. Harthana. Harthana, kenapa Harthana? Karena mudhaf ilaih. Iya, karena iya, baru munsharif sudah dibahas barusan. Maksud ana kenapa bukan Harthanu misalkan? Mengapa bukan Harthani? Karena mudhaf ilaih. Majrur karena mudhaf ilaih, ya. Jadi bin Harthana al-Asadi. Harusnya Mihsanin tadi, tetapi tetap kita baca Mihsani tanpa tanwin. Dalam rangka takhfif, meringankan bacaan. Karena kalau itu dengan tanwin, nanti bacanya Uqashatubnu Mihsani bni. Mihsani bni. Mihsanin ibni itu diringkas Mihsani bni. Ada nunnya, betul tidak? Coba kalau misalkan semuanya ada tanwin, semuanya munsharif. Seperti nggak ada nama yang panjang di sini yang munsharif. Misalkan Husain di sebelumnya Husain bin Abdurrahman, di situ dibaca Husainubnu. Coba kalau dibaca munsharif Husainubnu, susah. Husainubnu, Husainubnu, Husainunibnu, Husainunibnu, susah kan? Husainun ibnu, gimana bacanya? Husainunibnu, betul? Ah, susah? Susah. Lebih mudah Husainubnu. Khalas.
daripada Husainubidun. Ada juga masih salah-salah, betul tidak? Husainun ibnu. Husainun itu kan berarti kalau ada tanwin ada nun sukun. Ibnu ada ba sukun. Dua sukun ketemu maka nun yang disukun tadi harus dikasroh. Husainunibnu. Susah. Husainunibnu. Nah, apalagi nanti kalau misalkan kita sedang baca kitab hadis yang banyak sekali nama-nama ibn, betul tidak? Jadi nanti lidahnya kram. Sehingga dalam rangka tahfidz maka nama-nama tersebut walaupun munsharif tidak dibaca dengan tanwin. Perhatikan, ketika nama-nama seperti ini walaupun dia munsharif tapi nggak dibaca dengan tanwin, bukan karena salah, tapi itu karena tahfidz. Kalau tanpa ibn, misalkan cuma Husain saja, maka balik lagi munsharif, Husainun, Mihsanun. Tapi kalau ada ibnnya dalam rangka tahfidz, maka tidak disertakan tanwinnya. Karena kan sebenarnya kalau membaca tidak diwakaf harusnya, betul tidak? Bukan Husain bin Abdurrahman, ya bukan begitu kan sebenarnya. Tapi harus disambung sebenarnya, betul tidak? Husainu binu, gimana tadi? Husainuni benu. Husainuni benu, harusnya begitu, betul tidak? Nah, karena susah makanya tanpa tanwin. Kalau tanpa tanwin jadi mudah. Husainubnu. Seperti yang tadi Mihsan, Uqashatubnu Mihsan ibni Harthan al-Asadi. Jadi lancar. Uqashatubnu Mihsan ibni Harthan al-Asadi. Betul? Kalau dengan tanwin, bismillah, gimana? Bismillah dulu. Biar enggak salah. Uqashatubnu Mihsan ibni Harthan al-Asadi. Ada tambahan. Itu bikin susah kalau nanti binnya banyak. Nyebut nasab Nabi SAW atau nasabnya Imam Syafi'i sampai ke Qusay, sampai ke Adnan misalkan, susah itu. Untung kalau misalkan kalau itu mungkin banyak ghairul munsharif ya. Tapi kalau misalkan banyaknya itu munsharif nanti bakal jadi susah. Kana minas sabiqina ilal Islam. Beliau termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam. Hajara wa syahida Badran. Beliau berhijrah dari Makkah dan beliau menyaksikan, yakni ikut serta dalam perang Badar. Ya, wa qatala fiha. Dan beliau ikut berperang di situ. Wastushhida fi qitali riddah. Dan beliau mati syahid dalam perang riddah. Ma Khalid bin Walid yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sanata itsnatai asyrata hijriyatan pada tahun 12 Hijriah. Ihda asyrata sanata itsnatai asyrata sanata thalatha asyrata sanata arba'a asyrata, karena bagian kalau 11 dan 12 dua bagiannya harus sama sesuai dengan sanah muannats. Jadi ihda asyrata itsnatai asyrata. Kalau 13 dan seterusnya maka yang depan itu menyelisihi yang belakang sesuai. Jadi kalau 13 thalatha asyrata, arba'a asyrata, khamsa asyrata. Baik. Kalau misalkan sanatanya itu dibalik, misalkan jadi muzakkar, misalkan kita mau mengatakan 13 kitab. Gimana berarti? Ada 13 kitab, misalnya 13 kitab. Thalathata asyara kutuban. Karena kitab adalah muzakkar. Bagian yang awal itu menyelisihi bagian yang asyara itu sesuai. Jadi pakai asyara, bukan asyrata. Yang awal menyelisihi. Kalau dia muzakkar maka menyelisihi yang awal itu
Salasata asyara kutuban. Antum masih ingat pelajaran, betul tidak? Dibahas di Al-Ajrumiyah, betul? Sudah dibahas belum? Enggak pernah dibahas? Hah? Oh gitu. Oh iya. Ya sudah. Baik, jadi ini bacanya mana tadi? Ma'a Khalid bin Walid. Nah, seperti itu. Ma'a Khalid ibn al-Walid. Ma'a Khalid ibn al-Walid. Bukan, ya boleh aja kalau mau dibaca lengkap. Cuma tadi ada takhfif yang digunakan oleh orang-orang Arab. Kalau dibaca dengan munsharif gimana? Ma'a Khalidin ibn. Ma'a Khalidin ibn. Ada nunnya, betul tidak? Tapi karena takhfif jadinya nunnya tidak perlu, yang tanpa tanwin. Ma Khalid ibn al-Walidi. Ma Khalid ibn al-Walidi. Sanata itsnatai asyrata hijriyatan. Al-Kaukab maknanya an-najm, inqadha maknanya ay saqata minhu syihab, yaitu bintang jatuh. Al-Bariha hiya aqrabu lailatin madat. Yaitu malam terdekat yang telah lewat. Yuqalu qabla zawal ra'aitul lailata. Kalau sebelum zawal kita mengatakan aku lihat tadi malam, aku melihat sesuatu tadi malam, itu pakai al-lailata. Wa ba'da zawal ra'aitul barihata. Tapi kalau setelah zawal kita menggunakan kata barihah. Tadi malam aku melihat, kalau setelah zawal kita bilangnya, maka kita mengatakan al-barihah, bukan al-lailah. Ludightu ay ladaghathu aqrabun. Ladaghathu aqrabun. Bukan ladaghtuhu. Yang menyengat adalah kalajengking, bukan antum. Ludightu ay ladaghathu aqrabun, yaitu kalajengking menyengat beliau, yaitu menyengat Husain. Walladaw allasa ay asabathu bisummiha. Kalajengking tersebut menyerangnya dengan racunnya, ya, sengatannya, yakni. Irtaqaitu talabtu man yarkini. Irtaqaitu maknanya adalah aku meminta orang untuk meruqyahku. Waruqyah qiraatul Quran wal ad'iyah asy-syar'iyyah 'alal musabi bi maradin wa nahwihi. Yang dimaksud ruqyah adalah membaca Al-Qur'an dan doa-doa yang syar'i, wal ad'iyah asy-syar'iyyah. Harusnya enggak ada wawunya di situ, ya. Alal musabi bi maradin wa nahwihi. Dibacakan kepada orang yang terkena penyakit atau semacamnya. Bisa penyakit medis ataupun non medis. Ma hamalaka ala dzalik, yakni ma hujjatuka ala jawazi dzalik. Apa yang membuatmu untuk melakukan hal itu? Yakni maksudnya adalah apa hujjahmu untuk bisa membolehkan melakukan hal tersebut. Adapun kalimat atau frase la ruqyata illa min ainin, kalimat la ruqyata illa min ainin, tidak ada ruqyah kecuali dari ain. Yang dimaksud al-ain isabatul aini ghairahu bi ainihi. Isabatul aini ghairahu. Isabatul aini ghairahu, yaitu ketika ada orang ain, orang yang memiliki hasad, ketika dia melemparkan ain tersebut kepada selain dia, bi'ainihi, dengan matanya. Isabatul a'ini ghairahu. Isabatu mudhaf, al-a'ini mudhaf ilaihi. Terus kenapa ghairahu itu adalah mansub? Kenapa fathah? Kenapa mansub? Belum dibahas memang di belum pernah dibahas, ya, kayaknya. Belum dibahas di Al-Ajrumiyah. Jadi isabah dia bisa memiliki amal seperti fi'il. Makanya dia juga butuh mansub. Jadi ghairahu mansub dari isabah. Ya. Ghaira di situ, ghaira adalah mansub dari isab. Maf'ul, afwan. Ghaira adalah maf'ul bihi dari isabah. Makanya dia mansub. Ghaira adalah mudhaf, dhamir hu adalah mudhaf ilaih.
Kemudian bi'ainihi dia jar majrur muta'alliq bi isabah. Baik. Al-huma sumul aqrab wa shibha. Ya, sumul aqrab wa shibhiha. Humah di sini adalah racunnya kalajengking atau yang semacamnya, semacam kalajengking. Seperti ular misalkan. Manintaha ila masami, orang yang berhenti kepada apa yang dia dengar, ay akhadha bima balaghahu minal ilmi bi khilafi man ya'malu ala jahlin aw la ya'malu bima ya'lamu. Manintaha ila masami, maksudnya adalah dia mengambil sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya, berbeda dengan orang yang mengamalkan sesuatu di atas kejahilan tanpa ilmu. Aw la ya'malu bima ya'lam, atau dia tidak mengamalkan apa yang dia ketahui. Dia tidak mengamalkan ilmunya. Maka ini adalah perbuatan dosa, berbahaya. Uridat alayyal umamu, bukan. Antum baca gimana tadi nasrah? Uridtu alal umami, bukan. Uridat alayyal umamu, ditampakkan kepadaku umat-umat. Kila kana dzalika lailatul Isra. Disebutkan bahwa itu ketika pada malam Isra, ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Ay arahullahu mithalaha idza ja'at yaumal qiyamah. Yakni Allah Subhanahu wa taala menampakkan yang semisalnya nanti ketika datang hari kiamat. Jadi bagaimana nanti kondisinya ketika hari kiamat? Nah, itu kan belum terjadi, maka ditampakkan yang semisalnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ar-rahtu al-jama'atu dunal asyrah. Ar-rahat itu adalah beberapa orang di bawah 10 orang, jumlahnya di bawah 10. Itu namanya ar-rahat. Laisa ma'ahu ahadun ay lam yatba'hu min qaumihi ahadun. Tidak ada bersama seorang nabi satu orang pun, maksudnya adalah tidak ada orang yang mengikuti beliau. Jadi ada nabi alaihi salam yang bahkan tidak memiliki pengikut sama sekali. Ini menunjukkan bahwa keutamaan dari dakwah dan keutamaan dari orang yang berdakwah itu tidak ditentukan oleh banyak sedikitnya jumlah orang yang mengikutinya. Karena kita sepakat bahwa dai yang paling berhasil itu adalah para nabi dan rasul. Betul tidak? Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang paling berhasil dakwahnya. Tapi kita lihat ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan dakwah itu tidak ditentukan oleh jumlah atau kuantitas. Tapi keberhasilan dakwah ditentukan apakah kita sudah melakukan dakwah itu sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apakah sudah sesuai dengan manhaj dakwahnya Rasul SAW. Makanya jangan jadikan jumlah atau kuantitas itu sebagai inti utama atau target utama dari dakwah kita. Nah, tentunya kita ingin menyebarkan ilmu ke banyak orang, betul tidak? Yang jadi fokus kita adalah ilmu tersebut tersebar dengan baik ke banyak orang. Tapi masalah mereka menerima atau tidak, nah itu nanti serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara tujuan dakwah adalah ini kita memudahkan tersebarnya ilmu kepada sebanyak mungkin orang. Tapi bukan berarti kemudian bagaimana caranya mereka semua jadi bisa menerima semua. Ya, itu bukan target utama. Karena kalau nanti target utamanya bergeser, berarti sudah bergeser dari manhaj dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sudah bergeser daripada faedah yang disebutkan di hadis ini. Faedah yang disebutkan di hadis ini adalah jumlah atau kuantitas bukan target utama. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau mulai masyhur, mulai terkenal, beliau berkata, aku tertimpa musibah. Tidak ada sama sekali pemikiran, kalau terkenal kan berarti kita semakin bisa lebih banyak untuk menyebarkan ilmu. Nggak ada pemikiran itu. Tapi Imam Ahmad dan para generasi terdahulu yang soleh yang lain,
semuanya merasa bahwa keterkenalan, syuhrah, kemasyhuran itu adalah musibah. Nggak ada yang berpikir, ini kalau kita terkenal, maka nanti dakwahnya semakin banyak bisa tersebar, semakin banyak orang yang menerima dakwah. Mari kita jadi terkenal. Tidak ada yang berpikir demikian sama sekali. Betul tidak? Karena itu nanti jadi bisa mudah tergelincir. Makanya di zaman sekarang misalkan banyak, atau bukan banyak mungkin ya, sebagian orang-orang yang berdakwah baik di atas manhaj salaf ataupun tidak ya, mereka menjadikan engagement di sosmed itu target mereka, marketingnya dipelajari, trik marketing, bikin judul video short, video pendek, habis itu judulnya itu bombastis. Anda tidak akan percaya poin nomor 3, gitu misalkan ya, judul-judul seperti itu. Atau judul-judul yang bombastis yang kemudian banyak orang salah paham atau yakni membuat orang itu menjadi gusar atau penasaran atau apa. Yakni akhirnya apa? Akhirnya judulnya itu sama seperti judul video-video berita atau jadi ilmu yang dikandung jadinya apa? Jadi turun derajat. Betul tidak? Bikin judul yang sesuai dengan muruah ilmu. Walaupun datar-datar aja, walaupun standar-standar aja dalam tanda kutip, ini tidak akan membuat engagement banyak ini. Tapi justru disitulah ya keberkahan. Justru disitulah yakni muruah ilmu itu terjaga. Baik. Antum bayangkan misalkan di websitenya Syekh Al-Fauzan kemudian ada artikel kemudian judulnya seperti itu. Gak ada, judulnya standar-standar aja. Betul tidak? Justru itulah yang merupakan kebaikan. Al-khair di situ. Bukan yang ngikutin marketing atau kalimat-kalimat yang ada hooknya. Jadi dipelajari itu, ada hooknya, ada ininya, itunya. Ya. Kalau itu sampai menurunkan muruah maka berbahaya, tidak boleh dilakukan. Sampai segitunya, sampai segitunya. Ya, jadi apalagi nanti misalkan dai-nya bikin video pendek misalkan, ya tidak masalah ya. Ini misalkan sebagian ulama bikin video pendek ketika beliau sedang santai, duduk di sofa, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menyampaikan tetap dengan baik gitu ya, tidak masalah. Tapi kalau misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya begitu, begini ya, ya, nggak pernah para ulama melakukan itu. Nah, dai-dai muda itu yang sering, betul tidak? Ngapain begini-begini? Kenapa nggak begini aja bu HP-nya, bukan? Baik. Jadi mirip seperti influencer jadinya. Betul tidak? Muruah ilmu itu harus dijaga. Karena kita tidak sedang membawa diri kita sendiri saja, tapi membawa ilmu yang sedang mau kita sampaikan. Sampai sini jelas? Ya, jadi jangan khawatir dengan wah ini berarti bagaimana caranya supaya sosmed kita banyak di-like, banyak. Kalau itu sudah yang menjadi pikirannya, nanti lama-lama tergelincir. Karena itulah yang nanti jadi target utamanya. Nanti suatu saat tergelincir. Yang menjadi tujuan utamanya adalah nanti jumlah like, jumlah share, jumlah komen, dan lain-lain. Ini berbahaya. Baik. Jadi tidak ada dari generasi terdahulu yang soleh, gak ada punya pikiran, Anda kalau terkenal, nanti Anda bisa bisa ya ini menggunakan itu untuk dakwah. Ada kalimat yang serupa misalkan pernah ditanyakan oleh salah seorang santri, bagaimana kalau misalkan Anda perbagus ilmu dunia Anda sehingga nanti kalau ilmu dunia Anda bagus, Anda bisa menopang dakwah dengan ilmu dunia tersebut.
Ya bagus itu. Ya, nih, jadikan itu sebagai ketika kita belajar ilmu dunia supaya dapat pahala, ilmu dunia tersebut harus kita jadikan untuk sebagai sebagai alat untuk membantu dakwah misalkan, betul tidak? Memberikan kemanfaatan kepada kaum muslimin dan masyarakat secara umum. Tapi jangan sampai itu jadi tujuan utama yang kemudian kita lupa dengan ilmu agama. Karena target utamanya adalah ilmu dunia, harus bagus ilmu dunia, sehingga kemudian datang kajian jadi berkurang. Antum tujuan utamanya antum sebenarnya apa sebenarnya? Ilmu dunia atau ilmu mau belajar ilmu agama dengan semangat? Jadi jangan jadikan hal-hal yang harusnya jadi suatu yang baik, niat yang baik, tapi malah kemudian kita kebablasan sehingga nanti dia jadi malah sesuatu yang buruk. Tentunya orang-orang yang berdakwah, mereka tentunya menginginkan kebaikan. Mereka semangat untuk melakukan kebaikan. Mereka ingin dakwahnya banyak tersebar gitu ya, itu kebaikan. Tapi jangan sampai itu jadi target utama atau tujuan utama yang lama-lama tanpa disadari itu semakin menjadi target dominan, lebih dominan. Tiap hari itu lebih dominan. Akhirnya apa? Akhirnya melakukan segala cara, gimana caranya target dominan itulah yang dikejar, bukan ilmu yang disampaikan. Jadi ketika sudah pakai kalimat-kalimat yang aneh-aneh tadi, ya, atau cara-cara yang aneh, pakai kaos untuk menarik minat para pemuda, ini supaya kolam mereka tersentuh juga. Nah, itu kan berarti apa? Targetnya sekedar untuk nyari orang sebenarnya, betul tidak? Tanpa memperhatikan cara yang benar untuk berdakwah. Yang seperti ini itu wajib dipelajari. Makanya para ulama, para penuntut ilmu di zaman dahulu belajar adab itu panjang. Adapun belajar ilmunya bisa cepat, tapi belajar adab, belajar bagaimana kajian yang sebenarnya, bagaimana dakwah yang sebenarnya. Bagaimana kalau mau semangat, kalau antum termasuk orang yang semangat mau sebagai panitia kajian, bagaimana seharusnya kita mengarahkan program dakwah tersebut sebagai panitia kajian? Apakah kita cukup, ya udahlah kita kan ditopang oleh orang kaya atau anak kaya misalkan. Ya nih kita cukup undang ustadz, datang, habis itu nanti pekan depan ustadz yang lain, pekan depan ustadz yang lain. Habis itu lama-lama mikir, kalau ustadznya nggak terkenal, nggak banyak yang datang ini, betul tidak? Boncos ini karena berlandaskan pada misalkan uang dari hasil mengedarkan itu. Akhirnya diundanglah ustadz-ustadz yang terkenal saja. Dan itu akhirnya tiap pekan berbeda-beda. Masya Allah ustadz luar kota dan seterusnya. Akhirnya apa? Dakwahnya seperti itu saja. Kajian tematik saja dari ustadz yang berbeda-beda. Gimana ilmu mau dibangun, betul tidak? Bangun ilmu nggak bisa seperti itu. Kecuali para ustadz tersebut sudah komunikasi, antum bahas apa pekan lalu, atau pekan ini Anda bahas ini. Kecuali demikian, mungkin itu masih bagus. Tapi gimana bangunan ilmu bisa dibangun sampai menjulang tinggi kalau pembicara setiap pekannya berbeda-beda, temanya berbeda-beda, ya? Gara-gara panitia kajiannya tidak paham bagaimana mengadakan kajian, bagaimana memanage dakwah yang benar. Betul? Nah, ini gara-gara tidak belajar terkait itu, termasuk adab juga. Ya, belajar adab itu memang lama. Itulah yang dilakukan oleh penuntut ilmu terdahulu. Bagaimana bermuamalah dengan guru, bagaimana bermuamalah dengan penuntut ilmu yang lain, bagaimana hal-hal yang ini nggak boleh dalam dakwah seperti ini, nggak boleh dalam penuntut ilmu, nggak boleh melakukan ini dan seterusnya. Baik, itu yang lama dipelajari dan itu penting supaya tidak salah arah dia dengan orang lain yang nanti dia akan ajarkan ketika dia sudah ngajar. Bayangkan kalau misalkan dia tidak pernah tahu bagaimana yang seharusnya, kemudian dia udah gitu buru-buru ngajar misalkan, lebih parah lagi. Dakwah pakai Naruto misalnya. Ini gara-gara itu. Gara-gara itu. Jadi muncul hal-hal yang aneh-aneh. Betul tidak?
Kalau ada satu orang dakwah dengan Naruto, nanti ada satu orang lagi dakwah dengan Batman, dengan Superman, kumpulkan aja semuanya nih, Betul tidak? Nah, jadi ini bukan cara yang benar untuk berdakwah. Jadi kita lihat ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Itu menunjukkan bahwa keberhasilan dakwah itu tidak ditentukan oleh jumlah atau kuantitas, akan tapi ditentukan oleh seberapa kita sudah sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan dakwah tersebut. Dan kita juga, para ulama juga menyimpulkan ada satu kaidah lain dalam masalah ini. Kita akhiri sebentar lagi ya, yaitu dakwah itu bukan untuk mencari kekuasaan. Berapa banyak kekuasaan, berapa banyak nabi dan rasul yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba disebutkan. Nabi Daud, beliau raja. Nabi Sulaiman, raja juga. Nabi Yusuf, menteri tapi. Habis itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khalifah setelah di Madinah. 4. Nabi dan Rasul yang lain tidak kita ketahui mereka memiliki kekuasaan. Mereka bukan ulil amri. Mereka tidak memiliki wilayah. Wilayah ini kekuasaan. Kata wilayah dalam bahasa Indonesia, wilayah daerah. Betul tidak? Wilayah dalam bahasa Arab, yakni kekuasaan. Waliul amri. Wilayah. Jadi Nabi dan Rasul yang lain tidak memiliki, tidak diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dakwah mereka kemudian kurang berhasil? Tidak. Keberhasilan dakwah bukan ditentukan oleh apakah kita berhasil merebut atau menguasai atau memiliki kekuasaan pada suatu daerah atau tidak. Jadi bukan sama sekali tujuan utama dakwah merebut kekuasaan. Baik dengan cara senjata seperti yang dilakukan oleh Khawarij misalkan, ya, atau para pemberontak yang memberontak kepada ulil amri yang sah, atau berkuasa dengan cara partai politik misalkan, parlemen atau yang lain-lain. Atau tujuan utama dakwah adalah mendirikan khilafah? Bukan. Tujuan utama dakwah adalah menyampaikan risalah tauhid. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengutus beliau untuk berdakwah ke negeri Yaman. Taqdimu ala qaumin min ahli kitab, engkau akan datang kepada suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih ayyashhadu an la ilaha illallah. Maka jadikanlah hal pertama yang kau dakwahkan kepada mereka adalah tauhid la ilaha illallah, agar mereka bersyahadat la ilaha illallah. Itu tujuan pertama dan utama. Nabi Muhammad SAW tidak mengatakan sama sekali kepada Mu'adz, antum jadi penguasa di sana ya. Tidak. Makanya tujuan utama dakwah bukan untuk mendirikan khilafah. Ya kalau khilafah ada, alhamdulillah. Kalau misalkan ada khilafah, alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya maka khalas, itu bukan tujuan utama. Berapa banyak Nabi dan Rasul yang di zaman mereka bukan khalifah dan tidak ada khilafah. Yani dari kalangan sahabat mereka, misalkan murid mereka, misalkan jadi khalifah, nggak ada. Yani sedikit sekali seperti itu. Yang kita tahu ya Nabi Daud alaihissalam, anak beliau jadi raja berikutnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Muhammad SAW, murid-murid beliau, yakni para sahabat, jadi khalifah setelahnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, betul tidak? Nah, jadi bukan tujuan utama dakwah adalah untuk mendirikan khilafah. Jadi tidak seperti yang disangkakan oleh Hizbut Tahrir misalkan. Dan bukan tujuan utama dari da'i adalah menyuarakan kepada masyarakat agar kita mendirikan khilafah. Karena itu sama saja berarti apa? Sama saja kita protes terhadap ulil amri yang ada saat itu, betul tidak?
Nah, ini nanti terkait dengan prinsip ulil amri yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ulil amri yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ikuti dalam perkara yang ma'ruf. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri yang dimaksud di dalam ayat dan hadis itu maksudnya adalah ulil amri dari kalangan kaum muslimin, ya, masih muslim, walaupun dia soleh ataupun fasik, walaupun zalim, tetap masuk dalam kategori ulil amri yang wajib untuk diikuti dalam perkara yang ma'ruf. Itu masih termasuk ulil amri yang disebutkan di ayat dan hadis. Jadi tidak ada prinsip bahwa ulil amri yang dimaksud di ayat dan hadis adalah cuma ulil amri yang soleh, cuma ulil amri yang bertakwa kepada Allah. Kalau tidak bertakwa, kalau tidak soleh, maka itu bukan ulil amri yang wajib untuk kita ikuti. Ini prinsipnya Khawarij. Yakni prinsip yang diklaim bahwa Khawarij memiliki prinsip tersebut. Yani mereka mengklaim diri mereka bahwa mereka memiliki prinsip itu. Padahal sebenarnya prinsip mereka adalah kami cuma mau mengikuti ulil amri kalau ulil amrinya dari kami sendiri. Sebenarnya demikian. Cuma ketika ulil amrinya bukan dari kalangan mereka, mereka akan mengatakan ulil amri ini tidak sah, bukan ulil amri yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena ulil amri ini bukan orang soleh. Tapi sebenarnya karena ulil amri ini bukan kalangan kita, bukan ana. Nah. Jadi sepanjang sejarah Islam, tujuan utama Khawarij memberontak, tujuannya adalah murni politik dan dunia, bukan din. Din itu cuma tunggangan mereka. Ini sepanjang sejarah Islam demikian. Baik. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadzallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.